Aku mengusulkan ide gila kepada kelima temanku. Sebut saja mereka Wawan, Tony, Mamat, Rian, dan Aris. Aku mengusulkan, sepulang sholat isya di masjid, kami berenam akan melakukan uji nyali kecil-kecilan di ujung celah yang kuperiksa siang hari. Tentu, sebelum aku mengusulkan uji nyali kecil-kecilan itu, aku menceritakan kejadian aneh yang dialami Raka kepada mereka. Aris dan Tony menolak. Aku paksa pun mereka tetap menolak. Sepertinya mereka ketakutan. Tinggal aku, Rian, Mamat, dan Wawan. Kami sepakat akan melakukan uji nyali kecil-kecilan dengan membagi 2 kelompok. Aku akan beruji nyali dengan Rian, sementara Mamat ditemani oleh Wawan. Jujur, aku sendiri sebenarnya tidak terlalu berani. Tapi karena aku terinspirasi oleh salah satu acara televisi, dan kurasa itu adalah hal baru yang tak pernah kami lakukan sebelumnya, maka aku ingin mencobanya bersama teman-teman, meskipun hanya 1 kali di malam itu. Kami sepakat melakukan uji nyali, masing-masing selama 10 menit. Tugas kami hanya berdiam diri di persimpangan ujung celah. Mamat dan Wawan memulai terlebih dahulu. Tidak ada ekspresi ketakutan sedikit pun. Mereka berdua berjalan terlihat meyakinkan. 10 menit aku dan Rian menunggu. Mamat dan Wawan akhirnya keluar juga. Sesampainya di mulut celah, mereka diburu pertanyaan olehku. Ya, seputar apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Namun, keduanya kompak menjawab, biasa aja. Aneh, kok biasa aja? Padahal di siang harinya Raka berperilaku aneh ketika memandang titik itu, dan aku pun merinding ketika memeriksa ke dalamnya. Giliran aku dan Rian melakukan uji nyali, rasa takutku memuncak karena memang kondisi celah itu sangat gelap. Hanya sedikit penerangan dari cahaya lampu rumah-rumah di sekitarnya. Di ujung celah, aku dan Rian berdiam diri sambil membawa jam tangan yang diberikan Mamat sebelumnya. Jam itu diperuntukkan sebagai penanda waktu kami beruji nyali. Waktu terasa begitu lama, padahal kami baru 5 menit beruji nyali di sana. Dan ketika aku menoleh ke arah Rian berdiri, kulihat samar ia menghadapkan badannya ke ujung celah sebelah kiri. Tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian ia bilang, "Man, kamu sadarkan malam ini malam Jumat?" Mendengar perkataan Rian itu, aku terkejut. Aku baru sadar kalau malam itu ternyata adalah malam Jumat. Mendadak suasana menjadi lebih mencekam. Aku mengajak Rian untuk keluar. Dengan perasaan takut, kami berdua sedikit saling seruduk ketika berlari keluar celah itu. Di luar, Mamat dan Wawan tengah menunggu kami. Wawan bertanya, "Ngelihat apa kamu, Man?" Aku jawab sambil ngos-ngosan, "Enggak, aku baru sadar kalau malam ini malam Jumat." Kulihat wajah Rian pucat. Ia seperti melihat sesuatu di dalam. Mamat menanyakan hal yang sama seperti yang ia tanyakan kepadaku. Tapi Rian hanya diam. Ia hanya bilang, "Kita pulang aja." Alhasil, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, sebelum berangkat sekolah, ketika aku mengantar ibu ke pasar bersama Raka, Raka berperilaku aneh lagi. Ia kembali melihat ujung celah itu walaupun hanya sesaat. Jelas kulihat dari belakang, Raka tersenyum kecil. Namun, sepertinya ibu tidak menyadari hal itu. Singkat cerita, sepulangnya dari pasar, Raka tetap berperilaku aneh ketika melihat bagian dalam celah itu. Dia tersenyum dan sedikit melambaikan tangan, seperti ada sesuatu yang sedang mengajaknya bermain di ujung celah itu. Sepulangnya mengantar ibu, aku pun bergegas pergi ke sekolah. Di sekolah, aku mengikuti pelajaran seperti biasanya. Aku pulang sekolah jam 12 siang.
Dan seperti di hari-hari sebelumnya, aku dan teman-temanku merencanakan untuk bermain bola di sore harinya. Tiba waktunya bermain bola. Sebelum berangkat ke lapangan, aku sudah memastikan Raka betul-betul dijaga oleh ibu. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat keseruan permainan bolaku bersama teman-teman berubah menjadi kekhawatiran. Tiba-tiba saja, ibu menghampiriku di lapangan. Ia menanyakan keberadaan Raka. Karena memang dia tidak bersamaku, aku jawab seadanya. Seketika itu juga, raut wajah ibuku berubah. Wajahnya langsung terlihat cemas. Ibuku hanya bilang, "Cariin sekarang." Kemudian ia berlari menuju ke arah rumah. Tanpa pikir panjang, aku meminta semua temanku untuk membantu mencari Raka. Dengan antusias, mereka semua setuju. Ada sekitar 10 orang anak SD yang mencari adikku, termasuk aku sendiri. Sementara ibu, katanya ia akan meminta bantuan ayahku dan RT setempat. Malam tiba. Aku belum menemukan Raka sama sekali. Perasaan khawatir dan sedih bercampur menjadi satu. Sebagian temanku harus pulang ke rumah mereka masing-masing. Orang tua mereka khawatir jika pencarian itu akan menghabiskan waktu sampai larut malam. Tinggal tersisa satu orang yang menemaniku mencari Raka. Dia adalah Rian. Ke setiap sudut kampung sudah kami telusuri. Raka belum juga ditemukan. Diketahui sebelumnya bahwa ibuku pingsan, sehingga harus dilarikan ke rumah. Pencarian itu dilanjutkan olehku, Rian, dan para orang dewasa, termasuk ayahku. Kami berpencar pun Raka tetap tak ditemukan. Sampai sekiranya sudah tengah malam, seorang warga, sebut saja Pak Rohmat, memberikan pesan berantai melalui warga lainnya bahwa dia telah menemukan Raka. Kami yang mendapatkan pesan berantai itu bergegas menghampiri Pak Rohmat. Aku pun bergegas menghampiri tempat Pak Rohmat menemukan Raka. Dan ketika aku menghampiri tempat itu, ternyata dia sedang berada berdiri di mulut celah, tempat Raka berperilaku aneh sebelumnya. Raka sudah berada dalam pangkuan Pak Rohmat. Kondisinya memprihatinkan. Raka sudah bermandikan lumpur. Wajahnya pucat. Bau khas selokan pun menyengat. Dengan segera, ayahku meminta Pak Rohmat untuk membawa Raka ke rumah. Di sana, tubuh Raka dibersihkan. Namun anehnya, Raka belum juga tersadar. Aku sendiri yakin Raka masih hidup. Terlihat dari dadanya yang menggemang dan mengempis secara perlahan. Sementara ibu belum juga tersadar. Menurut penuturan bibiku, ibuku dibaringkan di dalam kamar. Ayahku tak tinggal diam melihat Raka seperti itu. Dia memanggil tokoh setempat untuk segera mengembalikan kondisi Raka. Singkat cerita, Raka pun dapat disembuhkan. Sebagian warga menodong Raka dengan pertanyaan. Tapi Raka tetap diam. Dia tidak menjawab. Ia seperti orang kebingungan. Ayahku pun berterima kasih kepada semua warga karena telah membantu pencarian Raka. Dan ayah meminta agar semua warga pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali Pak Rohmat dan tokoh setempat itu. Sebut saja Pak Kiai. Sementara Rian memilih menginap di rumahku. Gelagatnya seperti penasaran, apa dan siapa yang menculik Raka. Ada obrolan hangat antara ayahku, Pak Rohmat, dan Pak Kiai. Aku dan Rian pun diminta untuk ikut menyimak meskipun bahasa yang kucerna agak sulit dimengerti. Karena waktu itu aku masih kecil. Yang pasti dari pembicaraan itu, Pak Rohmat bersedia menggambarkan sosok-sosok yang ia lihat sedang berdiri di samping tubuh Raka di ujung celah itu sebelum ia menggendongnya. "Ada dua, Pak." Begitu perkataan Pak Rohmat yang kudengar. Ayah memintaku mengambilkan kertas dan pulpen. Setelah benda-benda itu kuserahkan ke tangan Pak Rohmat, ia langsung menggambar. Beberapa menit menunggu, Pak Rohmat menyudahi gambarannya. "Ini, Pak," katanya. Ayahku sedikit terkaget. Dia memperlihatkan gambar itu ke Pak Kiai.
Dan Pak Kiai menjawabnya hanya dengan anggukan kepala. Pak Kiai seperti tahu bahwa sosok yang digambarkan Pak Rohmat lah pelakunya. "Boleh lihat Om?" Rian menanyakan itu kepada ayahku. Tanpa sungkan, ayahku memberinya kertas itu. Aku yang penasaran pun tak luput ingin melihat hasil gambaran Pak Rohmat. Melihat gambarnya, bulu kuduku kembali merinding. Kulihat wajah Rian pun menjadi pucat. Di atas kertas itu, Pak Rohmat menggambar satu sosok wanita berambut panjang, berbaju putih dengan bercak darah di mana-mana. Pinggiran matanya hitam semua. Dan satu sosok lainnya adalah anak kecil. Sosok itu digambarkan tak mempunyai mata. Bagian kedua matanya bercucuran darah. Darah yang sudah mengental. Sosok anak kecil itu pun hanya mengenakan celana pendek dengan bagian kaki yang berlumuran darah pula. Tangan Rian bergetar dan segera memberikan gambar itu kepadaku. Lalu ia menangis. Melihat Rian menangis, ayahku bertanya, "Kamu kenapa, Rian?" Rian menjawab, Itu hantu yang saya lihat kemarin, Om." Aku teringat sesuatu. Ternyata kemarin waktu melakukan uji nyali bersamaku, Rian melihat sosok yang sama dengan apa yang dilihat Pak Rohmat dan Raka. Sosoknya akan ditampilkan di sini. Namun aku dapat bersyukur. Semenjak kejadian itu, Raka dapat hidup dengan normal. Esok harinya, ketika Raka bermain denganku di dalam rumah, aku iseng bertanya kepada Raka apa yang sudah dia lihat kemarin, dan Raka hanya menjawab dengan polos, "Aku lihat tante pakai baju putih, sama anak-anak gak pakai baju, matanya diwarnain merah." Mendengar pengakuan itu, sontak aku teringat gambar itu. Bulu kuduku tak berhentinya merinding. Dari sejak hilangnya Raka itulah celah di antara dua rumah tetangga itu ditutup dengan pintu besi yang hanya bisa dibuka oleh orang dewasa saja. Hingga kini aku tak terlalu mengerti apa sejarahnya celah itu bisa begitu angker. Tapi aku mempunyai keyakinan tempat lembab seperti itu sangat bisa menjadi sarang bagi mereka yang tak kasat mata. Dan mungkin sosok-sosok yang tadi kusebutkanlah yang menghuni tempat itu.